Saya sudah tulis. Proyek ijazah palsu itu adalah proyek uang besar. Bertahun-tahun. Ada Rismon, ada Ibu Tifa, ada Ibu siapa lagi itu. Gitu. Jadi nggak usah juga terlalu banyak cerita lah ya, panci mana panci gitu. Kalau mau bicara soal soal moral gitu ya, kalau panci aja nggak punya moral, mau bicara moral yang lain lagi gimana ceritanya? Memang manusia kardus gitu loh menurut saya. Jadi memang manusia kardus. Mereka ingin bikin kacau aja. Emang bikin kacau. Gak ada obat ini. Saya yakin yang 99% akan masuk semuanya ini. Ya, karena bukan karena intervensi, karena hukum yang akan bekerja. Udah pernah tahu belum? Tapi gue nggak tahu ini beneran atau enggak. Kayaknya gara-gara ngelihat keakraban mereka berdua sampai ada yang stres. Saking stresnya sampai kulitnya jadi penyakitan atau alergi gitu. Dan rambutnya juga udah mulai rontok. Pak Joko Widodo, supaya Anda tidak stres berkepanjangan, supaya Anda tidak terus-menerus mengalami penyakit kulit, maka mohon Bapak, bukalah itu dokumen ijazah asli, maka kami akan bisa menerimanya dengan senang hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Said Didu di akun X-nya menulis caption ya, saat ini trio 1, Parco 2, tukang survei, dan 3, buzzer senior sudah diterjunkan. Artinya Solo dan oligarki sudah serius bergerak. Nah, apa yang disampaikan oleh Said Didu ini ya, kalau kita kaitkan apa yang disampaikan oleh Bang Rismon Sianipar yang sama juga, beliau menyampaikan bahwa Jokowi sudah menurunkan algojo, yaitu buzzer-buzzernya ya, untuk mengcounter narasi tentang polemik dugaan ijazah palsu ini yang berkepanjangan. Kita lihat ya, begitu banyak bukti-bukti baru yang dibongkar oleh Rismon Sianipar ya. Jokowi ini sudah mulai panik dan khawatir ya terhadap polemik dugaan ijazah palsu ini ya, sehingga membuat Jokowi ini kelihatan stres sekali. Nah, menurut Dr. Tifa ya, sampai Jokowi pun akhirnya mengalami penyakit kulit. Jadi Dr. Tifa menduga bahwa Jokowi ini stres ya menghadapi masalah dugaan ijazah palsu ini. Nah, kembali lagi apa yang disampaikan oleh Said Didu, Jokowi saat ini sudah menurunkan yaitu Parco, tukang survei, dan buzzer senior. Buzzer senior di sini adalah seperti Ngabalin yang kita lihat, Irma Suryani Chaniago, begitu juga dengan Sylvester yang kita lihat mereka adalah diehatnya Jokowi ya. Jadi buzzer-buzzer seperti ini kelihatan banget tidak bisa mengcounter argumentasi lawan seperti Roy Suryo, Rismon Sianipar maupun Dr. Tifa. Jadi mereka tidak bisa mengcounter argumentasi mereka secara ilmiah, tetapi mereka hanya bisa membuat framing ya yang justru tidak substansial dengan gugatan Roy Suryo maupun Dr. Tifa. Mereka meneliti tentang ijazah Jokowi sehingga menimbulkan kejanggalan-kejanggalan yang berarti, bahkan ya seperti Ngabalin, Sylvester dan Irma Suryani Chaniago tidak bisa mengcounter masalah ini ya. Jadi mereka hanya bisa membuat framing-framing yang tidak penting, yang tidak substansial dengan gugatan dugaan ijazah palsu ini. Jadi buzzer-buzzer seperti ini sengaja diturunkan ya, menurut Said Didu, supaya untuk membuyarkan masalah dugaan ijazah palsu ini. Nah, sampai pada akhirnya pun ya Roy Suryo di acara Rakyat Bersuara menantang Ngabalin untuk membuktikan omongannya. Kalau tidak, kepala Ngabalin lah yang digantung di Monas. Kan kemarin itu ada pembayaran yang cuma sampai semester 4. Kemudian ada blanko untuk pengisian yang cuma sampai sarjana muda. Kami ketika datang ke UGM, yang diberikan, saya pun salut kepada UGM, yang diberikan itu skripsi asli, bukan fotokopi. Kenapa Mabes Polri kemarin itu justru menampilkan fotokopi? Itu masalahnya, gitulah. Itu aja. Saya kira gini ya, memang saya kira tidak, ya tanya ke Mabes Polri. Ya. Terus yang kedua, saya kira gini, saya juga heran ya, kayaknya masalah ijazah Pak Jokowi kayaknya terus-terusan nih. Saya tidak tahu, saya nggak tahu apakah ada kaitannya dengan yang sampaikan Pak Ngabalin itu ya. Saya tidak tahu persis. Uang besar ya. Wah, itu benar Pak. Kita tantang sekarang, Ngabalin. Kalau Anda memang tidak bisa membuktikan, saya juga sampaikan, kita gantung kepala Ngabalin di Monas. Sebentar. Sebelumnya saya tidak meyakini ada uang besar di kasus ini. Tapi begitu Ngabalin cawe-cawe berarti ada uang besar, dan saya patut duga yang dapat uang besar itu Dr. Tifa juga ya menjawab ancaman dari Irma Suryani Chaniago yang kita tahu bahwa dia adalah diehatnya Jokowi ya, begitu membabi buta membela Jokowi, sehingga Irma Suryani Chaniago ini hanya bisa membuat framing terhadap ijazah Roy Suryo lah ya, menanyakan hal-hal yang tidak substansial. Sedangkan ya kita tahu bahwa dalam kasus dugaan ijazah palsu ini ya, Roy Suryo maupun Rismon Sianipar sudah membuktikan
tentang kejanggalan-kejanggalan ijazah Jokowi secara ilmiah. Saya kira nggak perlu. Saya malah curiga ya, Roy Suryo ini bukan peneliti asli, peneliti palsu dia. Dan patut juga kita ya minta Puslapor Indonesia maupun UGM meneliti ijazah Roy Suryo juga nih. Kan dia mengaku sebagai peneliti telematika. Sementara kan ijazahnya nggak sesuai ya, pendidikan dia bukan telematika. Terus siapa yang menobatkan dia sebagai ahli telematika? Saya menuduh dia sebagai ahli telematika palsu, gitu. Jadi nggak usah juga terlalu banyak cerita lah ya, panci mana panci gitu. Kalau mau bicara soal soal moral gitu ya, kalau panci aja nggak punya moral, mau bicara moral yang lain lagi gimana ceritanya? Ketika dia laporkan dan ternyata asli, masih juga nggak percaya. Kan memang manusia kardus gitu loh menurut saya. Jadi memang manusia kardus. mereka ingin bikin kacau aja. Emang bikin kacau. Dari Ibu Irma Suryani Chaniago, anggota DPR RI dan politisi. Beliau menyebut kami, saya, Pak Roy Suryo, Pak Rismon Sianipar, dan rekan-rekan lainnya sebagai manusia kardus, pengacau, serta meminta kami agar ditangkap dan ditahan karena mempertanyakan keaslian ijazah Pak Joko Widodo. Bahkan beliau menuduh Pak Roy Suryo sebagai pakar telematika palsu dan menyamakan kami dengan pelaku kekacauan nasional. Ini lucu sekaligus memprihatinkan. Kenapa? Karena ini bukan tentang Roy Suryo, bukan tentang saya, bukan tentang personal. Ini tentang mengapa satu pertanyaan akademik harus dijawab dengan ancaman hukum. Jika ijazah Pak Joko Widodo itu benar dan sah, jawab saja. Tunjukkan bukti, klarifikasi resmi, selesai. Tapi jika malah menyerang pribadi, mengadu kepada polisi, bahkan menyebar fitnah dan ancaman, justru itu memperkuat kecurigaan publik. Saya tidak takut, karena saya tahu publik bisa membedakan siapa yang menjawab substansi dan siapa yang hanya bisa menyerang karakter. Jadi kepada Ibu Irma Chaniago dan kepada semua yang menyerang kami, saya ucapkan terima kasih. Justru karena serangan Anda, rakyat jadi makin penasaran. Justru karena Anda marah, rakyat tahu ada yang sedang disembunyikan. Nah, begitu juga dengan Rismon Sianipar ya, akhirnya menantang Sylvester untuk bertatap muka dan membuktikan seperti apa yang dituduhkan, yaitu membuat framing jahat di belakang mereka, yaitu di belakang Rismon Sianipar, Roy Suryo maupun Dr. Rifa Ada Bohir. Ya. Jadi Rismon di sini menantang supaya bisa membuktikan. Walaupun di belakang mereka ada bohir-bohir juga nih, ya kan? Bohir-bohir. Iya kan, ini kan hanya kayak Abraham Samad, Roy Suryo, terus si Refli, Tifa, sampai si Rismon, terus Rizik. Ini kan pion doang. Bukan siapa-siapa gitu loh. Ada orang yang orang di belakangnya ada gitu. Kita udah tahu siapa. Berarti benar seperti yang dikatakan, dikonfirmasi oleh Pak Ali Ngabalin. Oh iya dong, kan sekarang begini, mereka melakukan perjalanan segala macam, uang dari mana gitu loh, ya kan? Kan harus ada dana yang keluar di sini. Emang Roy Suryo mau keluarin uang, Tifa mau keluarin uang, Abraham Samad mau keluarin uang, ya kan? Ya untuk mereka segala macam kayak kemarin ke Solo, mereka berapa bus gitu loh, makannya, tinggalnya di hotel, ya kan? Siapa yang mau biayain? Sylvester, jaga omonganmu, ya. Atau kita ketemu lagi face to face. Anda bicarakan langsung itu face to face dengan saya, Sylvester. Siapa itu Bohir itu? Ya, jangan Anda beraninya di belakang di podcast. Ayo hadapi saya face to face. Di Sentana ini kita. Saya tunggu. Atau tempat lain, gitu loh. Baru ucapkan itu di depan muka saya nih. Bilang, Anda dibiayain oleh siapa? Tanyakan kepada saya. Atau Anda udah tahu identitas Bohir itu? Nah, kalau nggak tahu, itu fitnah. Kalian menuduh kami fitnah padahal kajian ilmiah, sementara kalian tanpa bukti sudah menuduh kami ada Bohir pendana. Iya. Sama seperti itu jahat banget. Ngabalin itu. Itu yang fitnah ya. Itu yang fitnah. Jadi makanya saya nggak tanggung-tanggung dalam podcast lain. Saya tantang dia karena dia bilang itu dalam sebuah podcast. Ya. Gitu di podcast Koran Nasional. TV Nasional. Kemudian saya tantang juga di kursi yang sama. Saya tantang juga nyebelin itu. Ya gitu, bahwa kalau nggak bisa membuktikan ucapannya, maka apa yang terjadi pada hal yang dikirimkan ke Tempo itu dia harus bisa melakukannya. Yaitu potong kepalanya, gantung di Monas. Oh gitu, dia ada apanya? Ada janjinya? Bukan, saya yang menantang dia. Enak aja kalau dia janji gitu ya. Jadi kepalanya dia, dasnya dia, ya. Jadi itu kalau itu kan yang dikirimkan ke Tempo kan das babi. Nah itu, jadi dasnya dia itu kalau tidak terbukti, berani nggak bilang kalau tidak terbukti ada Bohir,
gitu. Saya gantung di Monas, dia yang menyatakan. Kalau enggak ya berarti omon-omon aja ngaco. Fitnah itu. Dan kalau omon-omon ya udahlah berhenti aja lah, ngapain sih? Saya lagi ini nggak terkait dengan dia kok. Inilah ya, maksud saya gini, ya mau cari duit gak usah cara gitulah gitu ya. Kebangetan lah gitu cara nyebokinnya ya. Mungkin dia memang pengen jadi kayak Fronojiwo komisaris gitu loh. Ya kan? Jadi ya Sylvester Tarmuk ya. Ya Sylvester. Ya. Jaga mulutmu ya. Terus bercerminlah kau pada dirimu sendiri. Kau cuma lulus dari Ruko University 3 lantai yang sudah ditutup dikti. Ini alumni UGM asli nih. Asli. Ya. Otentik. Bukan identik. Nah, daripada kau mengotori wacana publik dengan fitnah-fitnah, sebaiknya habiskan waktumu untuk membujuk Pak Jokowi supaya secara gentleman sebagai alumni UGM yang benar-benar tunjukkan. Gitu loh. Itu bujuk. Jangan pakai alasan-alasan memang apa hak kalian. Ya kan? Memangnya Pak Jokowi siapa kalian suruh-suruh? Jangan. Gentleman, negarawan tunjukkan. Habiskan waktumu datang ke Solo sana, bujuk terus tiap hari. Waktu itu dia di Solo juga kan? Iya. Saya melihat tuh. Jangan mengembangkan wacana-wacana fitnah. Ini walaupun begini hidup sederhana, ya lebih mulia daripada hidupmu. Ya, komisaris tapi menjilat-jilat. Gitu loh. Ini berdasarkan uang sendiri, uang halal. Coba kau Google dulu buku saya di Amazon, ratusan, puluhan dolar harganya. Ya. Itu disclaimer saya. Ini perlu ini supaya jangan. Kayaknya setelah kita perlu dengar yang sejuk-sejuk dulu deh. Kalau saya mau nambahin soal itu sih ya, harusnya sih pemerintah tahu lah isi rekening kita, tiba-tiba dapat dana $1 miliar dari Amerika misalnya. Dan dihubung-hubungkan pula, itu kan kemarin saudara Rizwan kata sudah bertemu Habib Rizik. Kami bertemu dalam satu nilai kemanusiaan yang tanpa sekat, tanpa agama. Ya, dasar kemanusiaan yang menyatukan manusia-manusia itu sendiri. Dan Habib Rizik jauh lebih mulia hatinya daripada kau. Pak Joko Widodo, supaya Anda tidak stres berkepanjangan, supaya Anda tidak terus-menerus mengalami penyakit kulit, maka mohon Bapak, bukalah itu dokumen ijazah asli, maka kami akan bisa menerimanya dengan senang hati. Lalu saya, Dr. Tifa, seorang ibu, seorang perempuan, karena kesalahan saya melakukan dugaan bahwa ada ijazah palsu, lalu saya kemudian akan dituntut dengan pasal 310, 311, lalu kemudian saya akan dipenjara. Karena itu, saya ikhlas. Saya bicara sebagai seorang dokter, saya bicara sebagai seorang perempuan, sebagai seorang ibu. Saya sangat prihatin dengan kondisi Presiden Joko Widodo yang ditulis di CNN Indonesia, sebuah media yang sangat kredibel, tanggal 3 Juni 2025. Di situ dikatakan bahwa Presiden ke-7 Joko Widodo absen dalam upacara peringatan Hari Lahir Pancasila karena tengah mengidap penyakit kulit. Ini disampaikan oleh ajudan Joko Widodo sendiri, Kompol Syarif Fitriansyah, yang mengatakan Presiden Joko Widodo menerima undangan untuk mengikuti upacara Hari Kesaktian Pancasila, namun tidak bisa hadir karena mengalami penyakit kulit. Jadi dengan ini saya sampaikan, saya sangat prihatin sebagai dokter, mudah-mudahan beliau bisa sembuh seperti sedia kala. Dan menurut saya, kalau sebagai dokter saya melihat kondisi beliau ketika di video, di media, saya melihat bahwa beliau itu stres sekali. Jadi untuk mengatasi hal itu, saya mohon dengan ini, Pak Joko Widodo, supaya Anda tidak stres berkepanjangan, supaya Anda tidak terus-menerus mengalami penyakit kulit, maka mohon Bapak, bukalah itu dokumen ijazah asli, maka kami akan bisa menerimanya dengan senang hati. Seandainya, oleh karena itu Bapak memiliki ijazah asli dan kemudian akan menunjukkan kepada kami rakyat, 280 juta rakyat, lalu saya, Dr. Tifa, seorang ibu, seorang perempuan, karena kesalahan saya melakukan dugaan bahwa ada ijazah palsu, lalu saya kemudian akan dituntut dengan pasal 310, 311, lalu kemudian saya akan dipenjara. Karena itu saya ikhlas. Saya ikhlas menjadi sebuah pendidikan yang baik bagi rakyat. Saya taat hukum. Saya ibu, saya perempuan, tetapi kalau saya melakukan kesalahan, telah memfitnah atau mencemarkan nama baik seseorang yang ternyata dia punya ijazah asli dan saya dianggap salah, saya taat hukum. Kalau memang Saudara Joko Widodo merasa tersinggung, bagaimana dengan rakyat yang hari ini sudah sekian kali dibohongi? Mobil SMK 11.000 triliun, anak-anakku tidak ikut politik, tidak ada import, dan seterusnya. Apakah rakyat tidak sakit hati? Coba lihat ekonomi kita hari ini. Apakah dalam periode ini ada kebaikan di negeri ini sehingga rakyat boleh merasa bahagia? Kalau ada yang bahagia dengan alokasi anggaran dari Saudara Joko Widodo, silakan. Tetapi hak rakyat juga kalau merasa terzolimi. Dan memang faktanya, saya pun merasa terzolimi. Dan jangan katakan orang yang sedang berjuang melawan kezoliman, melawan kebohongan, itu sebagai menyakiti. Harusnya bertanya, apa yang telah kau lakukan pada rakyatmu sehingga rakyat
rakyatmu sakit. Pak Jokowi, kalau melihat ini, tolong apa yang kau lakukan pada rakyatmu, bangsamu, sehingga urusan yang sepele hanya menunjukkan selembar ijazah, kau tidak lakukan, kau tidak punya sikap negarawan, lebih memilih proses hukum, dan ingin mengambil pilihan memenjarakan seorang ibu yang punya anak hanya demi kepuasan bahwa semua harus diselesaikan secara hukum. Saya masuk yang kedua. Tadi pendekatan objektif, yang kedua pendekatan subjektif. Sebenarnya pendekatan subjektif ini kekisuran bisa selesai dengan subjektivitas seorang Joko Widodo. Manakala dia punya sikap kebangsaan, kenegarawanan, melihat persoalan ini lebih besar dan aspek hukum bisa dikesampingkan karena ada persoalan moral, kepercayaan publik. Tidak mau anak bangsa teradu domba dengan persoalan. Kenapa? Karena kalau proses hukum akan ada banding kasasi, ini lama. Proses itu sederhana, subjektivitas seorang Joko Widodo untuk menunjukkan ijazah aslinya kepada publik dan selesai. Dan karena sampai hari ini saudara Joko Widodo tidak kunjung menunjukkan ijazah itu kepada publik, maka patut diduga saudara Joko Widodo memang menginginkan bangsa ini terus terbelah, mengadu domba di antara rakyat, dan memang ingin memenjarakan rakyatnya di tengah legasi yang dia merasa sudah berbakti pada rakyatnya selama 10 tahun. Ingat, 10 tahun itu hilang hanya karena dia memenjarakan rakyat. Dan terakhir, apakah dengan memenjarakan rakyatnya urusan ini selesai? Ada presiden, Bambang Trimulyono dan Gus Dur sudah dipenjara. Tapi apakah orang tidak bertanya ijazah asli? Mohon maaf, ini ijazah asli ini tidak terjawab. Kenapa? Metode menyelesaikan masalah nggak cocok. Masalahnya ijazah asli atau tidak diselesaikan dengan menjarain orang. Harusnya kalau orang bertanya asli atau tidak, tunjukkan ijazahnya, selesai. Bukan dengan memenjarakan orang. Ini yang saya sebut bahwa saudara Joko Widodo tidak sedang benar-benar ingin menyelesaikan masalah ini, bahkan cenderung ingin berbuat zalim dan zalim lagi kepada rakyatnya dengan mengambil narasi proses dan prosedur hukum dengan menarget rakyatnya sendiri. Ini surat edaran daripada Kapolri ini ya, nomor berapa itu? Teman dicek sama-sama. Itu sangat melanggar KUHP dan KUHAP karena tidak dikenal penghentian daripada penyelidikan. Anda mau, TPUA mau itu bahwa kasus pelaporan terhadap dugaan ijazah Jokowi palsu itu tetap berlanjut? Bukan tetap berlanjut, tapi lakukanlah sesuai dengan hukum. Kami melakukan pelaporan, tapi hanya ditumpuk sebagai Dumas. Ya, jangan lupa, ditumpuk lama dari tanggal 9 Desember 2024. Dan itu mulai dilakukan suatu penelitian dan penyelidikan setelah Bapak Jokowi pada tanggal 30 April melakukan pelaporan ke Polda Metro Jaya. Yang satu daripada yang terlapor itu adalah saya. Ya, bayangkan. Ini berapa banyak undang-undang yang dilanggar? Ya, saya kecewa. Saya ini anggota Pradi. Ini Bapak Otto sebagai seorang wakil menteri, saya ingin menyatakan di mana perlindungan kepada saya sebagai seorang advokat. Ya, Anda tidak pernah tahu kehidupan kami bagaimana. Ya, hari ini Anda ada melenggang di suatu pemerintahan Bapak Prabowo Subianto dan kami memikirkan hidup kami sendiri. Aneh, ya? Skripsi diteliti. Skripsi diteliti. Anda tahu tidak? Skripsi itu mengenai hal yang besar ya. Joko Widodo sudah masuk dalam administrasi negara. Teliti aja masa ibu gitu dari SD sampai SMA. Kenapa nggak presiden-presiden lainnya juga ibu teliti? Hanya Jokowi Pak Iman, saja. Anda besok tolong dipikirkan ya. Aneh juga yang diteliti. Memastikan seorang narasumber, tolong dipilih. Kalau orang ini tidak berbobot, nggak usah dimasukkan. Ya, Saya itu saja. berbobot jauh dari Anda. Tidak berbobot. Nama saya lebih besar daripada saudara. Saya tidak perlu Gitu itu. loh. Jadi, Saya nggak memang usah pembela kamu. ulama dan Lebih aktivis. banyak saya Tidak nama perlu. besar daripada Tidak, saudara. ukuran bukan uang ya. Usah bilang saya nggak berbobot. Tidak berbobot cukup bagi saya. Kamu yang nggak Sangat paham berbobot. tidak berbobot. Kalau tidak mengerti bagaimana membela umat, kalau tidak mengerti bagaimana membela ulama, tidak mengerti. Menjual nama rakyat untuk Oh, tidak pernah menjual. Bang Iman, mohon maaf, saya menambahkan lagi. Biarkan saja dia bicara. Yang mana? Ya, 184 juta rakyat Indonesia memilih Joko Widodo sebagai presidennya. Itu. Bang Iman, ini penting sekali ya untuk saya sampaikan. Mbak Bu Kurnia, bahwa Anda sekarang diberhentikan kan kasusnya yang pelaporan terkait dengan Ya, ijazah diberhentikan, palsu. dianggap tidak ada indikasi pidananya. Permintaan dari TPUA adalah untuk melakukan suatu gelar perkara ulang yang khusus ya. Gelar perkara terbuka ini. Ya, terbuka seperti yang disampaikan oleh Bapak Dr. Roy Suryo tadi. Anda nggak percaya apa yang sudah dilakukan oleh Lapor Polri? Sekarang ini bukan soal percaya atau tidak percaya ya. Kalau kondisi dan cara mereka tidak transparan, tidak melibatkan masyarakat ya, itu tidak akan dipercaya. Tidak akan dipercaya. Oleh karena itu lakukanlah tugas Anda Tidak sebaiknya. melibatkan masyarakat? Iya. Maksud dalam gelar perkara? Masyarakat itu tentu kami orang yang melaporkan, itu termasuk ya. Dan masyarakat tidak bisa menilai apapun, tahu-tahu sudah ada hasilnya, identik dan tidak ditemukan indikasi pidana. Dan dikatakan asli, karena sebut asli waktu. Satu lagi Mas Aiman, mohon maaf saya menyampaikan ya. Mengapa saya katakan tadi ini harus menjadi tuntunan bukan tontonan? Kami banyak menerima fitnah di mana-mana ya. Jadi kami dilaporkan sebagai pencemaran nama baik dan fitnah, tapi di luar sana orang-orang yang berdiri di sisi Pak Jokowi ini luar biasa podcastnya, menyatakan bahwa ada bohir-bohir ya, ada orang-orang yang membiayai kami, kemudian kami disebut sebagai kurcaci dan segala macam itu ya. Saya ingin mengatakan ya, demi Allah ya, saya pengacara umat, tidak pernah menerima satu peser pun. Dan ketika kami berangkat ke Yogyakarta dan Solo, sungguh-sungguh uang kami sendiri, ya, membayar ongkos dan bukan berbus-bus, hanya satu bus. Anda bayangkan isinya siapa? Nenek-nenek, ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah tua. Mengapa? Karena cinta kepada negeri ini, ya. Jadi saya mohon maaf, memang saya tunggu pembicaraan ini. Saya boleh mempertanyakan, kenapa kemudian energinya begitu besar untuk mengejar ijazah Pak Jokowi? Baik, itu ada penjelasannya. Perlu Anda ketahui ya, ini tulisan dari Profesor Dr. Egy Sujana Mastal SHMSI, Presiden TPUA. Ya, beliau menyatakan begini. Tidak diberlakukannya pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 membuktikan secara sah hukum bahwa putusan banding tidak ada hoak, tidak ada fitnah, berita bohong yang menghebohkan itu. Anda perlu tahu, Bambang Trimulyono dan Gus Nur itu dihukum 4 tahun penjara pada level banding dan kasasi ingkrah ya. Sementara di pengadilan tingkat 1 ya di Surakarta itu mereka dihukum karena dikatakan menyebarkan hoak ya, sehingga dihukum 6 tahun dari tuntutan dan dakwaan jaksa maksimal 10 tahun ya.
Kalau begitu, kalau tidak terbukti dan tidak pernah ditampakkan ijazah asli itu, bagaimana bisa menghukum seseorang sedemikian rupa? Tidakkah ini sangat zolim? Jadi kalau Anda tanya, betapa luar biasa energi, ya, energi luar. Pak Jokowi, kami sebagai pendukungmu mohon dengan sangat supaya Bapak jangan bikin blunder lagi. Bapak kalau bikin pernyataan harus sinkron, Pak. Usahakan antara pernyataan yang dulu dengan pernyataan yang sekarang harus sama, Pak. Karena jika Bapak bikin blunder lagi, kami tidak bisa membela Bapak. Karena bahan yang dipakai oleh para pendukung Roy Suryo untuk membuli Bapak itu berasal dari pernyataan Bapak sendiri yang kontradiktif. Sehingga kami mati kutu, Pak. Tidak bisa membela Bapak lagi. Terus jangan lupa, Pak Kasmujo itu amplopnya jangan sampai telat, Pak. Kenapa kemarin Pak Kasmujo itu bisa bikin pernyataan yang berbeda, Pak?